untuk memfollow up. Belum pendalaman biar Bukan selesai. pendalaman, Ibu Ketua. Hampir semua daerah kena banjir. Ini penting, Bu. Terkait dengan tadi data, tidak disampaikan secara jelas. Memang mengikuti Pak Slamet. Pak, jangan begitu, Pak. Berarti bulan puasa. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu, Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke, Jangan begitu, Pak Slamet. Nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Nggak boleh begitu, Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong, Pak, di sini. Iya, punya hak ngomong, tapi tidak. Pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. Iya, tapi dulu, tidak pimpinan. boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya, Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin, pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Buka. Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu, Pak. Yang Mentang-mentang bilang Bapak- bohong siapa, Pak? Yang bilang bohong Bapak. Nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti Oke. abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua, Iya, ini datanya. Buka. Buka. Naikkan di situ. Nggak tunjukkan yang ada sekarang. Tunggu dulu, Pak. Tunggu kami tunjukkan. Pak, rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya, Pak. Kan Yang Bapak punya minta. wewenang pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Itulah cuplikan dari suasana rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Cuma di sini ada sesuatu yang menjadi sorotan dan cukup viral, yaitu berkenaan dengan masukan dari pimpinan sidang, yaitu Ibu Titik Soeharto. Beliau menanyakan tentang kenapa Indonesia itu masih impor kedelai dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 2.600.000 ton. Dari saya, Pak Menteri, saya tidak melihat itu kedelai masuk ke komoditas strategis. Ya, kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai itu harus jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun. Produksi kita cuma 300, 400, 300, 350 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, Pak. Banyak sekali. Itu kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya, Pak. Nah, ini kan kita konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi Kementerian Pertanian sudah bisa swasembada beras, kemudian sudah bisa swasembada jagung. Tolong ke depan swasembada kedelai supaya ke depan jangan import 2,6 juta, itu malu, Pak, kita makan tempe masuk setiap tahun import segitu. Di samping beliau mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dengan pencapaian swasembada beras dan swasembada jagung, tapi beliau juga menginginkan agar Indonesia itu juga bisa swasembada kedelai. Alasannya karena bangsa Indonesia itu adalah makannya tahu dan tempe. Masa impor sampai 2.600.000 ton, ini kan bikin malu bangsa Indonesia. Masa negara agraris tapi tidak sanggup untuk menghasilkan kedelai. Sehingga Bapak Menteri Pertanian dituntut untuk dapat juga bisa mencapai swasembada kedelai. Tentu yang namanya rapat kerja, Menteri Pertanian akhirnya memberikan jawaban yang sangat singkat dan lugas. Tidak mungkin dia menjelaskan tentang panjang kali lebar daripada situasi kedelai di Indonesia. Maka dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan situasi perkedelaian kita. Jadi begini ya teman-teman, bahwa Indonesia itu adalah negara tropis, itu jangan sampai kita lupa. Dan kedelai itu cenderung memang kurang cocok, bukan tidak cocok, kurang cocok untuk dibudidayakan di negara tropis. Kenapa? Karena negara tropis itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Sedangkan kedelai itu kurang cocok, kurang bagus jika bertemu dengan hujan. Maka kedelai itu hanya akan bagus di negara-negara subtropis. Subtropis itu adalah negara yang agak jauh dari khatulistiwa, tapi tidak sampai ke arah kutub atau daerah yang es itu. Biasanya di sana itu memiliki 4 musim. Dan di daerah subtropis tersebut juga biasanya lebih cocok untuk gandum. Maka kita bisa lihat negara-negara penghasil kedelai terbesar itu juga negara penghasil gandum terbesar. Sebut saja seperti Cina, India, Amerika, kemudian Brazil dan juga Argentina. Hanya saja untuk India dan Cina itu untuk kebutuhan lokal pun masih kurang sehingga dia pun masih impor. Tetapi untuk 3 negara seperti Amerika, Brazil, dan Argentina, dia masih overstock sehingga dia mampu untuk ekspor. Nah, salah satu negara yang biasa kita impor kedelainya itu adalah Amerika Serikat. Maka jika kita menuntut agar Indonesia bisa swasembada kedelai, itu sama saja kita menuntut agar Indonesia juga bisa swasembada gandum. Saya rasa itu tidak mungkin. Kenapa? Karena memang iklimnya itu tidak sama. Sehingga yang paling realistis itu adalah impor. Oke, jadi begini teman-teman. Petani kedelai Indonesia itu hanya mampu memproduksi sekitar 300 sampai 400 ribu ton.
Nah, sedangkan kebutuhan kedelai di Indonesia itu sampai 3 juta ton. Maka kekurangannya itu yang sekitar 2.600.000 ton itu mau tidak mau itu harus kita dapatkan dari impor. Adapun untuk petani Indonesia itu kedelai itu bukan tanaman utama. Dia hanya semacam tanaman tambahan ketika musim kemarau. Ketika kita sudah melaksanakan tanam padi 2 musim, di saat musim kemarau itu biasanya petani menanam kedelai biasanya. Tetapi itu pun sangat risiko dengan datangnya musim hujan yang terlalu cepat. Jadi petani itu seperti kayak balapan. Sampai belum sempat panen, kok terus kemudian datang musim hujan, maka kedelai-kedelai itu pada busuk, pada rusak. Sehingga menjadi realistis ketika petani Indonesia itu kurang minat untuk tanam kedelai. Belum lagi harganya itu juga kalah jauh dengan kedelai-kedelai impor. Jadi kita itu kalah di kualitas dan juga kalah di harga. Pertama untuk kualitas, kedelai impor itu dia memiliki ketahanan sampai hampir 1 tahun. Sedangkan kedelai lokal itu hanya memiliki ketahanan sampai hanya sekitar 2 bulan. Kemudian untuk harga, kedelai impor itu harganya itu sekitar kurang lebih 11,2 dolar per busel. Di mana kita tahu satu busel itu 27,2 kilogram. Di mana hitungnya seperti ini teman-teman. 1 dolar itu adalah 16.670 dikalikan 11,2. Ketemunya sekitar 186.700-an. Lah kemudian dibagi satu busel itu 27,2 kilogram. Maka ketemunya per kilo itu 6.864, kurang lebih seperti itu. Ketika harga pokok 6.800-an itu, setelah melewati markup harga pasar sampai eceran, maka kita lihat di harga eceran pasar itu sekitar kurang lebih 12-14.000 per kilogramnya. Belum lagi dari minat pasar, biasanya membeli kedelai dalam jumlah besar itu adalah pengrajin tahu dan tempe. Dari para pengrajin tahu dan tempe itu sendiri, kalau misalnya disuruh mau beli kedelai impor atau kedelai lokal, maka mereka cenderung lebih memilih kedelai impor. Kenapa? Alasannya karena kualitasnya itu lebih bagus untuk pembuatan tempe dan kedelai dan lebih menguntungkan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka kita juga harus realistis ketika pemerintah itu tidak terlalu menekankan program akan swasembada kedelai. Maka pemerintah juga kalau mau memaksakan agar petani itu mau menanam kedelai, ya petaninya mungkin yang nggak mau. Kenapa? Karena memang susah banget. Kedelai itu kita harus kayak balapan dengan musim hujan. Dan itu sifatnya nggak pasti. Kalau sampai keduluan datang musim hujan, selesai itu kedelai, petani juga yang boncos. Sehingga petani akan lebih memilih menanam yang bukan kedelai. Mungkin kacang hijau, kacang tanah, jagung, mungkin bawang merah, atau apapun selain kedelai. Karena kedelai dianggap sebagai komoditi yang kurang menguntungkan bagi petani. Kaminya yang boncos, petani. Mungkin kalau kalian yang di atas kan nggak pernah ke sawah, nggak tahu kan. Belum lagi impor kedelai itu kan ke Amerika. Amerika, Brazil, dan negara pengekspor kedelai terbesar di dunia. Mereka kalau 3 negara itu digabung, itu sekitar 300 juta ton lebih coba. Itu harus dijual ke seluruh dunia. Nah, negara-negara yang mengimpor kedelai itu, biasanya di sana itu hampir semuanya itu digunakan untuk pakan ternak. Ya hanya di Indonesia saja yang kedelai itu digunakan untuk pakan orang. Walaupun tentu sudah diolah menjadi tahu dan tempe. Tapi kan itu kedelai-kedelai juga. Dan negara yang selalu kita beli kedelainya itu tiada lain dan tiada bukan adalah Amerika Serikat. Nah ini juga berkaitan dengan geopolitik antara hubungan Indonesia dan Amerika. Kita tahu ya, kita tuh harus membeli produk-produk dari Amerika. Karena ini berkaitan dengan yang namanya tarif impor. Jadi Indonesia itu harus membeli produk-produk dari Amerika, sebagaimana Amerika juga banyak sekali membeli produk-produk dari Indonesia. Dan ini harus seimbang, dan seimbang inilah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan tarif impor yang lebih murah daripada negara-negara lain. Kan Amerika itu juga kan negara yang memiliki komoditas yang juga ingin dibeli oleh negara yang lain. Maka ketika ada negara yang maunya hanya dibeli saja barangnya tapi tidak mau membeli produk negara lain, itu nanti dianggap negara yang tidak memiliki nilai tawar ekonomi yang bagus. Biar nanti seimbang sehingga hubungan baik antara kedua negara itu bisa lebih terjaga. Dan bekerja sama dagang dengan negara Amerika itu cenderung lebih strategis dalam hubungan internasional. Jadi meskipun ada negara Brazil atau Argentina yang dia menjual kedelai, maka tetap Indonesia akan memilih Amerika Serikat sebagai kompensasi dari tarif impor yang harus dihadapi Indonesia. Ya kayak kita saja lah, misalnya ada orang jualan, barangnya sering kita beli nih. Begitu pas kita jualan, dia nggak mau beli barang dari kita. Nah, itu kan ngeselin juga. Jadi jangan cuma maunya dibeli, tapi nggak mau beli. Menteri Pertanian itu melihat itu sebagai sesuatu yang realistis, sehingga dia lebih memfokuskan kepada produk-produk pertanian yang lain dibanding hanya dengan kedelai dan juga gandum.
Oke, dari sini mungkin sudah bisa dipahami ya bahwasanya kondisi kedelai kita itu memang harus impor dan itu tidak sesederhana dengan bagaimana agar petani itu bisa produksi kedelai. Tapi ini juga berhubungan dengan geopolitik, hubungan internasional, ekonomi dan lain sebagainya. Lalu sekarang solusinya gimana? Ya solusinya itu kalau bisa kita kurangin makan tahu dan tempe. Kenapa? Karena tahu dan tempe itu adalah produk dengan bahan baku dari impor. Jadi kalau kita merasa nasionalis, kita tidak akan banyak memakan tahu dan tempe. Jadi jangan memikir kalau makan tahu tempe itu adalah nasionalis, karena tahu dan tempe itu adalah produk dengan bahan baku dari luar negeri. Kalau kita nasionalis ya kita makannya telur, kemudian ayam, ikan. Ikan itu kan juga tidak terlalu mahal sebetulnya di Indonesia. Mungkin juga daging, dan lain sebagainya. Ya kurangi tahu dan tempe. Maka dengan kita mengurangi tahu dan tempe, berarti kita akan menekan jumlah impor kedelai kita dari luar negeri. Kalaupun misalnya kita membeli kedelai dari luar negeri, alangkah baiknya itu malah dipakai untuk pakan ternak, sehingga yang kita makan itu hasil ternaknya, dagingnya yang kita makan, bukan tahu dan tempe yang kita makan. Saya juga nggak yakin sih kalau anggota-anggota dewan yang duitnya banyak banget itu tiap hari makannya tahu dan tempe. Namun disclaimer ya, di sini saya juga bukan sedang membela Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Saya juga bukan basarnya beliau. Saya tidak kenal, saya bukan timnya Pak Amran Sulaiman. Tetapi saya lebih kepada realistis. Memang saya setuju kalau memang banyak sekali kritisi-kritisi tentang produk-produk yang ada di Indonesia. Mungkin dari mulai kelapa sawit, kakao, jagung, beras, dan masih banyak yang lain. Itu saja yang harus difokuskan. Sedangkan untuk kedelai dan gandum, saya rasa itu lebih realistis jika bangsa Indonesia itu masih impor saja, toh juga harganya sangat terjangkau. Lalu menurut kalian bagaimana nih? Apakah kita memang harus stop impor kedelai sehingga nggak ada tahu dan nggak ada tempe? Atau memang kita mesti realistis, kita tetap makan tahu dan tempe dengan konsekuensi kita masih impor kedelai? Nah, mungkin begini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari kalian itu petani-petani kita tuh ada yang memiliki kemampuan baik tanah, iklimnya itu bagus banget untuk kedelai, maka saya sarankan tanamlah kedelai hitam. Karena kedelai hitam Indonesia itu kualitasnya termasuk yang terbaik. Harganya juga mahal, hampir 2 kali lipat. Rasanya juga gurih, proteinnya lebih tinggi. Dan kedelai hitam itu bukan untuk bahan baku tahu dan tempe, tapi untuk pembuatan kecap. Apalagi kalau petani kedelai kita itu tanam kedelai, setelah itu dia mampu untuk membuat kecap, maka tanam kedelai jualnya kecap. Itu baru keren, itu baru namanya petani yang kreatif. Oke, sekarang menurut kalian gimana nih? Apakah kita akan stop impor kedelai dengan konsekuensi ya nggak ada tahu, nggak ada tempe, ataupun harganya mungkin menjadi mahal? Atau kita tetap impor kedelai sehingga tahu dan tempe tetap akan lestari, tetap akan ada di meja makan kita? Silahkan tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan secara santai di kolom komentar. Mungkin itu saja, saya hanya bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada kalian penonton-penonton saya tentang situasi perkedelaian kita. Makasih sudah nonton, Assalamualaikum.